Orang kalau sudah jahat, berjudi, berzina, mabuk dan lain-lain, hukuman pertama yang Allah jatuhkan kepada dirinya adalah dicabutnya rasa cinta dari hatinya. Bukan masuk neraka, bukan. Dicabut rasa cinta dari hatinya. Orang yang biasa main judi, rasa cinta dicabut. Sehingga gak cinta lagi sama istri, gak kasihan lagi lihat anak. Sama bapak ibunya pun gak sayang lagi dia. Begitu juga orang yang tukang berzina. Dicabut rasa cinta dari hatinya terhadap istri dan anaknya. Gak ada rasa cinta. Gak kasihan dia lihat anaknya gak makan. Anaknya pakai sepatu koyak, gak kasihan. Tapi begitu dia tobat, dikembalikan rasa cinta itu. Baru dia sadar, seperti yang dibilang Muhsin Alatas tahun 75-an. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Baru dia sadar, mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertambat, anak istriku melarat karena judi keparat. Ya Allah, aku bertobat, takkan ku perbuat lagi. Baru tahu setelah masuk agama, tobat, nggak buat lagi. Kalau agama belum masuk, sampai mati masih berjudi. Udah mau mati sakaratul maut, datang ustadz, ditalkinkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu malaikat maut datang, baru dia bisa ngucap la ilaha illallah. Di kupingnya diajarkan la ilaha illallah, ditalkinkan, barulah dia ngucap. Ular 32. Manusia mati dengan hobinya, betul? Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya mabuk, ya mati mabuk. Kalau hobinya selingkuh, mati selingkuh. Ada orang mati, mau mati sakaratul maut, istrinya di sebelah kirinya di tempat tidur di rumah sakit. Anak-anak menantu kumpul semua. Datang kiai, diajarkan di kuping kanannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas malaikat maut datang, baru mulai dia ngucap, Susi. Susi. Istrinya bilang, bang, saya istrimu bang. Halimah bang, Halimah. Dia lihat gini, Susi. Bininya Halimah yang disebut Susi. Jangan dipikir selingkuh, nggak ada yang tahu, sembunyi di bawah pohon sawit sana. Mau mati keluar, Susi. Manusia mati dengan ada yang hobinya joget, dikit-dikit joget. Asal ada keyboard. Kalau dulu yang joget itu pemabuk. Sekarang yang joget pejabat negara. Kalau udah ada rapat nasional, habis itu keyboard main. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Kalau hobinya joget, matinya hobinya ke masjid, matinya di masjid. Udah kejadian di desa ini, betul nggak? Habis sholat zuhur, sholat sunat, doa, habis itu baca Quran, selonjor, berangkat.
Enaknya mati habis sholat. Orang yang sholat diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Walau sebanyak buih di laut. Baru diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Datang malaikat maut nyabut. Apa nggak seneng itu hidupnya coba? Senyumlah matinya. Coba habis main judi. Kalah pula. Datang malaikat maut. Paham? Mau mati baik? Dimulai dari sekarang. Siap? Siap? Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi muqaddimah. Ayo kita salawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Nabi bersabda, siapa berselawat kepada Nabi satu, Allah memberinya rahmat 10. Bayangin sekali selawat, Allah memberi rahmat 10. Satu rahmat Allah cukup sampai surga. Kita masuk surga bukan karena banyak amal, tapi karena rahmat. Kita masuk surga karena rahmat. Rahmat Allah yang paling banyak turun kalau kita selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini mulai dicaci-caci orang. Dimaki-maki orang. Macam-macam. Setiap hari ada penghinaan terhadap Nabi, terhadap ulama, terhadap Quran, terhadap Islam. Malah kadang-kadang yang menghina itu orang Islam. Tamatan pesantren. Keluarganya ulama besar. Dia bilang apa di Twitternya? Hanya gara-gara Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi nyembelih anaknya benar-benar disembelih juga. Hanya gara-gara mimpi. Padahal dia doktor agama. Apa dia nggak tahu mimpi seorang Rasul itu ru'yatus shadiqah? Mimpi seorang Rasul itu 100% wahyu dari Allah Subhanahu. Kan asal-asal mimpi. Kalau kita mungkinlah mimpi di siang bolong ya enggak? Udahlah nggak punya kerjaan, pengangguran, mimpi kawin sama anak presiden. Maaflah dulu Wak, ya nggak? Nyenggol tangannya aja nggak pernah seumur hidup. Kalau Rasulullah mimpi, siapapun Rasulnya, pasti mimpinya itu ru'yatus shadiqah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilangnya lagi, tidak manusiawi. Hari raya Idul Adha, jutaan binatang, kambing, sapi, onta, domba disembelih. Jutaan ekor disembelih, tidak manusiawi. Loh, padahal dia tiap hari juga makan kambing, makan ayam goreng, ya enggak? Emang ayam yang dimakan itu matinya digeliti? Memang sontoloyo. Iya, yang ayam yang kau makan itu ya disembelih juga, bego, betul? Sebetulnya dia bukan orang bodoh, Pak. Dia doktor. S3, Pak. Tapi memang otaknya mereng, itulah. Gerot.
baut otaknya copot 3. Benci sama Islam sendiri padahal dia beragama Islam. Tukar aja pakai duit. Memang mata duitan. Yang namanya nahar itu sembelih, betul. Udhiyah itu hewan sembelih. Bukan pakai duit. Kalau duit namanya sedekah, betul. Infak, betul. Wakaf, betul. Hadiah. Udhiyah kok pakai duit. Memang mata duitan. Untung nggak nanti lama-lama udah tukar rokok aja. Memang sontoloyo betul. Penghancuran agama di Indonesia bukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang kafir saja. Hari ini orang-orang yang ngaku ahli agama, kiai haji, profesor doktor, menghancurkan agama Islam sendiri. Tamat pesantren. Ada lagi yang ngomong di TV. Semua agama itu sama saja. Kita sholat 5 waktu. Subuh kita sholat, dia masih tidur. Ya enggak? Kita habis bersetubuh sama istri wajib mandi, dia enggak mandi. Maghrib kita sholat, dia joget. Ke kanan. Sama. Kita enggak pernah makan babi, dia dimakannya babi. Kita enggak pernah minum tua, dia minum tua. Alisoy. Oh, parmitu. Sama. Tidak sama. Cuman kita nggak mau urus agama orang. Lakum dinukum. Tapi ini orang Islam mengatakan profesor doktor kiai haji pak. Semua agama sama saja. Siapa saja. Kalau berbuat baik di dunia, nanti kalau sudah mati di hari kiamat, semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Ini memang Islam memang mau dihancurkan, Pak. Paham? Memang Islam mau dihancurkan. Kalau kita bilang agama yang terbaik Islam, fanatik. Anda telah menghina agama lain. Kapan menghina agama lain? Anda bilang tadi agama yang paling betul menurut Anda adalah Islam. Ya, menurut Tengku Zulkarnain agama paling betul agama Islam. Anda telah menghina agama lain. Kapan? Anda bilang Islam yang paling bagus. Iya, berarti agama lain jelek semua. Enggak begitu. Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, Pak Tengku Zulkarnain, saya, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama Islam. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Betul? Cerita agama dia kok nanyanya sama kita. Betul? Kalau ditanyanya sama pendetanya, Bapak Pendeta Gultom, apa itu? Agama apa di dunia ini yang paling betul? Yang paling betul adalah agama kita Kristen. Betul gak? Betul? Oh, kita bilang lakum dinukum. Selesai urusannya. Jangan bilang-bilang. Siapa mengatakan semua agama sama saja, dia telah murtad dari Islam. Sebab Allah mengatakan innad dina indallahil. Agama yang paling diridhoi Allah satu-satunya adalah agama lain. Lakum dinukum. Saya tidak urus agama lain. Nah, oleh karena itulah saya mau anak-anak mudaku, kalian jaga agama ini. Siap menjaga agama? Siap. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Ajaran Islam sempurna meliputi seluruh tingkah perbuatan manusia, lahir dan batin. Lahir dari mulai cara buat. Dari mulai cara bersetubuh diajari. Nggak ada agama lain ngajari itu. Mau melakukan hubungan suami istri diajari dalam Islam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Kata Nabi, siapa berani melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan bukan umatku. Dipecat jadi umat Nabi.
Melakukan hubungan suami istri tidak nikah berarti berzina bukan umatku, kata Nabi. Mau aku. Kalau mau kawin, lamar aku sama bapakku. Ya aku orang miskin. Ya maharnya apa? Sapu lidi. Sapu lidi kan sah. Sah apa enggak? Wagiem apa mas? Aku orang kawin karo kowe. Lah ya wis lamar karo bapakku kok. Piye sih mas? Tapi aku wong miskin. Lo miskin masa enggak iso ngelamar aku. Lo kowe njaluk mahare apa? Ya sapu lidi. Sah apa enggak? Sah. Datang sama bapaknya nikah. Pak, aku mau menikah mana bapak? Lo kowe duwe apa? Ya duwe iki. Kayak mahari iki apa iki? Sapu lidi. Lo anak sampean gelem kok. Ya wis kawinkan. Udin, saya Pak, aku nikahkan anakku Wagiem kepadamu, maharnya sebuah sapu lidi. Dibayar tunai. Saya terima nikah Wagiem. Maharnya sebuah sapu lidi dibayar tuh. Udah selesai. Mahar gak usah mahal-mahal. Ngapain mahal-mahal? Saya kawin tahun 90, maharnya Rp5.000 Al-Quran. Al-Quran yang paling mahal waktu itu harganya 5.000. Itulah mahar untuk istri saya. Dan istri saya itu sudah cantik. Baca Quran fasih. Insinyur teknik kimia USU lagi. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini. Minta mahar-mahar bukan main. Ngapain bikin susah? Diajari. Sebelum dilamar, khitbah. Sebelum dinikahi, di khitbah, dilamar. Kemudian dilamar, kemudian setelah itu dinikahi. Ijab kabul, ada saksinya, walinya, ada semua. Maharnya ada semua, selesai. Udah. Malam oke lah terus. Mas, nggak nunggu 3 hari ya. Nggak aman, Anda nunggu. Boleh diajari sama Nabi. Kalau mau melakukan hubungan suami istri, bersih-bersih dulu. Mandi. Harum-haruman. Jangan ngerokok, habis ngerokok 3 bungkus dicium bini. Baunya sengit. Apalagi habis makan jengkol. Harum-haruman, gosok gigi, pakai sampo, pakai sabun Lifebuoy. Pakailah wangi-wangian itu semua. Istri pun begitu. Masuk kamar malu-malu. Begitu. Sudah melakukannya selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya baca doa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ada orang kawin udah 30 tahun doanya nggak hafal. Apa doanya kalau mau campur sama istri? Nggak tahu. Pokoknya membat aja lah. Islam begini. Nggak ada agama lain mengajari. Cuman Islam yang mengajari. Mau campur sama istri ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ini kalau jadi anak jangan anak yang dipengaruhi oleh setan. Setan nggak bisa lihat kita melakukan hubungan suami istri kalau kita baca doa ini. Buta mata mereka. Aman kita. Kalau kita nggak baca doa ini, setan ikut bantu dia. Mas, kata setan lumayan. Lahir anaknya ya koyo iku kuntilanak tenanan. Ngeri. Udah habis itu, alhamdulillah. Tiba-tiba kepingin lagi mengulangi 2 ronde. Diajari. Kata Nabi, kalau kau mau mengulangi hubungan suami istri ronde kedua, cucilah farjimu dengan air basuh. Udah dicuci pakai farjimu dengan air bersih, wuduklah seperti wuduk mau sholat. Jadi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci mukanya semua, tangan, kepala, kaki, baru ulangi lagi. Mana ada agama lain kayak gini? Ada nggak? Cuman Islam. Kalau anakmu kemudian jadi itu bibit, istrimu hamil, suruh istrimu berzikir, sholat, banyak-banyak, baca Quran, bunyi. Baca Qurannya bunyi, zikirnya bunyi, supaya bayinya dengar. Nggak ada agama lain begini. Yang mengatakan bayi bisa mendengar dalam perut cuman Islam. Di Quran surah As-Sajadah. Manusia baru tahu menurut ilmu sains,
bahwa bayi bisa mendengar dalam perut baru sekitar 17 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu manusia baru tahu. Sedangkan Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Kata Nabi 4 bulan. 120 hari. Udah lengkap tuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, semua udah lengkap. Setelah 120 hari, wa nafakha fihi min ruhih. Dan kami tiupkan ruh dari sisi kami, dari langit, dibawa ruhnya ke dalam janin yang di dalam rahim ibunya itu. Min ruhihi. Kepadanya ditiupkan ruh. Makin pakai dia ini, domirnya masih hu. Begitu hidup, ditiup ruh, berubah domirnya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Dan kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan perasaan ibumu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit diantara kamu yang bersyukur. Padahal awal kalimatnya dia. Summa sawwahu. Kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya. Di dalam rahim ibunya. Setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiupkan kepadanya. Roh dari sisi Allah kepadanya. Begitu ditiup roh dia hidup. Wa ja'ala lakum. Dan kami jadikan kamu. Kok jadi kamu? Karena udah hidup. Udah bisa dibawa ngomong. Dalam bahasa Arab ini istilahnya iltifat. Apa namanya? Ya, ini ada anak santri-santri dengar tuh. Iltifat. Perubahan objek. Yang pertama dari dia, nyanya menjadi kamu. Dalam satu kalimat yang sama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalah bahasa Indonesia mah bahasa miskin. Kosakatanya aja cuma 1 juta. Bahasa Inggris 10 juta. Bahasa Arab. Kamus bahasa Inggris Webster setebal ini. Kamus bahasa Arab, lisanun Arab segini. Biar bisa dilihat bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa yang lain. Kata ahli linguistik, saya kebetulan dosen linguistik. Hampir 30 tahun pensiun sekarang. The most complex language in the world is Arabic. Bahasa paling kompleks di dunia adalah bahasa Arab. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Memang gak ada bahasa sehebat bahasa Arab. Kayak, coba ya, kalau kita bilang bulan cuma bulan aja. Bulan sabit, bulan. Bulan bulut, purnama, bulan. Betul? Hah? Betul? Januari, Februari, Maret, apa namanya? Bulan. Istri kita tiap bulan datang, bulan, semua bulan. Orang Arab tidak. Bilang sabit namanya hilal. Apa namanya? Hilal. Kalau bulan bulat namanya badrun. Kalau Januari, Februari namanya syahrun. Bini kita tiap bulan datang haid. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesia bulan. Pokoknya bulan. Menunjukkan kata-kata dalam bahasa Indonesia sedikit. Menghina bahasa Indonesia. Bukan menghina, ini mengatakan sebenarnya. Paham? Bukan gara-gara ini terus saya ke Arab-Araban. Ke Arab-Arab. Kucubit nanti kumismu baru kau tahu. Saya ini bangsa Indonesia, betul. Tapi kan harus jujur. Bahwa bahasa paling hebat sedunia adalah bahasa Arab. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab memang layak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. La'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu berakal, ngerti hebatnya Quran itu. Paham kehebatan Quran itu. Makanya perempuan, oi, kalian kalau hamil banyak zikir, banyak baca Quran, sholat sunat, betul? Jangan kalian malah nonton film porno pula.
Bayi kalian tuh kalian ajari sejak dalam perut. Seorang wanita solehah, waktu hamil, siang malam baca Taurat. Baca Zabur, baca Taurat. Beliau baca Taurat karena agamanya agama Yahudi, agama Taurat. Suaminya imam besar Masjidil Aqsa, namanya Imron. Istrinya ini dengan istrinya Nabi Zakaria saudara kandung, sepengambilan. Imron dengan Nabi Zakaria sepengambilan. Yang diambil istri mereka saudara kandung. Bahasa Indonesianya sepengambilan. Kalau bahasa Sunggalnya nggak bagus, sepetenggean, kurang bagus. Bahasa Sunggalnya begitu. Yen siapa Yen? Yen sama Ambe, iya, sepetenggean kami. Sayang, Imron rahimahullah ta'ala wafat ketika anaknya dalam kandungan. Maka istrinya siang malam baca Taurat dan baca doa. Doanya saking hebatnya ditulis di Quran. Untuk supaya gadis-gadis ini kalau sudah kawin, kalau hamil baca doa ini. Surah Al-Imran ayat 36. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar anak yang dalam perutku ini kalau lahir 100% akan ku sedekahkan untuk agama. Urus agama aja, nggak usah urus saya. Nggak usah cari makan untuk saya walaupun saya janda. Saya bisa cari makan sendiri. Pokoknya anak saya ini kalau udah lahir wakaf untuk agama aja 100%. Begitu hebat. Dan anak ini begitu lahir ternyata perempuan. Nggak bisa perempuan jadi imam Masjidil Aqsa. Anak ini dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu bibi kandungnya perempuan ini. Namanya Maryam. Dikurung dalam kamar. Nggak pernah lihat laki-laki dan nggak pernah dilihat laki-laki dari bayi sampai dewasa. Dibikinkan mihrab. Satu kamar sekitar 5 kali 6 meter. Saya udah sampai ke sana. Sholat situ nangis. Ya Allah, inilah mihrab yang pernah mengurung, memingit, gadis pingitan namanya. Seorang gadis dari bayi sampai dewasa, sampai punya anak dengan perintah Allah. Nah, anaknya jadi nabi, namanya Nabi Isa. Hebat sekali nih perempuan. Gak pernah dilihat laki-laki, gak pernah lihat laki-laki. Tiba-tiba Mahfud MD ngomong di ELC. Anak perempuan baru kelas 5 SD. Setelah ngaji. Gak mau lagi jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Dia bilang muhrim. Bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang pakaian ihram. Kalau orang yang haram dikawini bahasa Arabnya mahram. Perempuan umur kelas 5 SD. Udah akil balik. Kelas 5 SD. Orang perempuan akil balik umur 9 tahun kok. Kelas 5 SD gak mau jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah ciri-ciri pendidikan radikal di Indonesia. Kurang ajar betul. Aku gak peduli biarpun menteri, mana peduli aku. Gak senang debat, ya kan? Berani dia bilang Nabi Zakaria radikal. Mengurung Siti Maryam gak jumpa dengan laki-laki seumur hidup. Berani bilang Siti Maryam radikal. Berani bilang Quran radikal. Jangan gara-gara politik Islam kau pinggir-pinggirkan. Betul gak? Gadis pingitan bukan aja zaman dulu. Bukan orang Arab, bukan orang Yahudi saja. Kita orang Sumatera dari Aceh sampai Lampung tahun 50-an gak boleh jumpa laki-laki perempuan. Dipingit. Biar orang Melayu, biar orang Mendeleng. Mendeleng dulu kalau mau jumpa perempuan disogok pakai lidi itu rumah. Lantainya disogok pakai lidi. Perempuan tuh nengok, ada lidi, ditarik lidinya. Oh, berarti ada respon. Baru bisik-bisik. Isi rumahmu. Au hasibuan doa. Wah. Hasibuan do. Oh, do. Kori. Oh, lo au kori. Oh, nama baca Quran. Iya, au. Udah jangan kuat-kuat nanti dengar bapakku. Kalau memang serius Bang datanglah lamar aku.
Siapa namamu? Aku Rohana. Jangan salah bang, di rumahku ini ada 7 perempuan. Pingitan. Nggak berani pergi naik sepeda berdua-dua. Baduo di atas ban, nggak berani. Baduo di atas ban, nggak berani. Betul? Nggak berani. Yang mau pacaran-pacaran hanya penjajah Belanda, kafir-kafir Belanda. Benyamin S. menyindirnya dalam lagu Nonton Bioskop. Tahun 60-an Bung Karno nggak membolehkan nyanyi selain lagu daerah dan seriosa. Kus Plus ditangkap masuk penjara. Gara-gara nyanyinya Kus Plus kan nyanyi pop, nyanyinya Beatles. Di sana rumahku dalam kabut biru. Ditangkap masuk penjara. Benyamin S. mengarang lagu Gambang Kromong, lagu Betawi. Nyindir orang-orang yang mulai pacaran ikut-ikut penjajah kafir Belanda. Lagunya terkenal dulu. Mau dengar? Dengar syairnya, dengar baik-baik. Ini ceramah, ini bukan nyanyi. Malam minggu, ane pergi ke bioskop. Bergandengan, ame pacar nonton koboi. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Dasar sial terpaksa beli catutan. Beli catutan tuh beli tiket sama calo. Harganya 5 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal. Duitnya habis. Nontonlah dia. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak Nyonye dan Tuan. Nyonye dan Tuan Belanda. Di gedongan Belanda. Rumah kita mana ada yang gedong zaman itu, rumah tepas bambu semua, betul? Mau beli minuman, kantong kosong gelandangan, malu ame tunangan, kebingungan. Film abis, ane terpaksa nganterin. Jalan kaki ke kampung asam kegelapan. Tahun 60. Anak macan masih ada di sini. Sepatu baru aja dibeliin. Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan. Ada apa? Orang dulu buang air besar di jalan. Mana ada WC zaman itu? Menghina betul itu lagu, menyindir. Karena nggak ada orang Indonesia yang Islam yang pacaran. Yang pacaran tuh nyonya-nyonya tuan-tuan Belanda, noni-noni. Nggak ada orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang berpacaran. Zaman itu semua dipingit. Hasilnya mereka kawin baik-baik, ketemu di pelaminan, nikah, sampai anak cucu nggak cerai-cerai. Sekarang berani orang datang ke rumah malam minggu, ngambil anak kita diajak nonton, permisi sama bapaknya, gila nggak? Assalamualaikum om. Bapaknya lagi zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa maghrib datang ini? Buka pintu, laki-laki. Kamu siapa? Johnny om. Mau ngapain? Saya kawan sekolahnya anak om, si Susi. Oh. Masuk. Susi, saya papi. Ini kawanmu sekolah mau jumpa, duduklah ya nak ya, berdua-dua dulu ya. Bapak mau zikir dulu di kamar. Bapaknya lanjutin zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapaknya zikir di kamar, anaknya diunyil-unyil sama si Joni. Marah? Enggak. Mamanya pun enggak marah. Mamanya malah bawa kopi susu. Nak Joni cuma ada kopi susu. Oh enggak apa-apa. Udah ngunyil-ngunyil anaknya dikasih minum lagi. Ini zaman gila Pak. Enggak puas. Jam 10 bilang, om mau pulang nak? Bukan om, kami mau nonton. Loh udah jam 10? Ya memang filmnya midnight show.
Oh, Midnight Show. Filmnya apa? Oh, filmnya Sex in Midnight. Artinya apa, nak? Di bawah panggilan Ka'bah. Dibawalah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malam minggu dibawa pergi, pulang jam 2 malam, lewat gelap-gelap. Terjadilah es lilin emak, kelapa muda, belum dikawin mama, dibawa-bawa. Terjadilah peribahasa Melayu. Tembung dulu bung, baru bandar khalifah. Gembung dulu bung, baru nikah. Udah hamil, bukannya malu bapaknya mamanya, enggak, dipestakan. Udah hamil anak gadisnya, dikawinkan, dipestakan, pakai marhaban pula. Marhaban ya Nur. Perut udah gembong kau marhabankan pula. Memang rusak akal ini sekarang, betul? Udah rusak akal, orang akhir zaman sudah rusak. Sebaliknya kalau ada perempuan baik-baik pakai cadar, ninja, Batman. Tiba-tiba nikah, dilamar orang nikah nggak pacaran, sekampung bukannya bersyukur bergunjing. Rupanya diam-diam pemain juga, macam kita juga. Jangan-jangan tembung dulu juga. Memang astagfirullah, rusaknya hari ini. Orang baik dihina, dicaci. Orang jahat dibiarkan. Habib Rizik Syihab dituduh chat mesum sampai terusir ke Arab Saudi. Satu orang dosen di Yogyakarta, swinger, tukar-tukar bini, katanya 300 korbannya. Aman-aman aja, nggak ada digunjing-gunjingin orang. Betul? Ini dunia sudah mau kiamat, Pak. Yang difitnah tuh ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai. Giliran maling-maling, koruptor kakap,